Diampuni nggak ya masuk Islam? Adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sedikit selamat ya Mbak. Insya Allah. Asyhadu an an la ilaha illallah. la ilaha illallah. Dalam setiap saya mau tidur atau setiap mau apa, saya berdoa pakai doa Islam. Oke. Iya. Masih serumah atau masih serumah? Artinya ini nanti punya konsekuensi. Sudah ini sudah juga dipikirkan ya. Oke. Mbak Li, ada tambahan? Sudah yakin ya Mbak? Sudah, karena sebelumnya juga udah ngobrol sama suaminya boleh. Nanti misal udah masuk, nanti kamu keluar dari rumah. Oke. Nah, oke. Udah yakin. Berarti keluar ya dari rumah. Iya, Yang otomatis pisah ya. Sudah siap Mbak dengan konsekuensinya? Sudah. Itu udah disampaikan ke suami. Sudah. Gimana? Boleh. Oke. Dengan konsekuensi itu Iya. ya. Dengan konsekuensi kamu keluar dari rumah. Oke. Ya, nggak apa-apa. Kita lahir juga nggak punya apa-apa kok. Apa yang membuat yang memantik atau turning point-nya akhirnya harus hari ini, nggak bisa ditunda lagi? Apa? Nggak mau nunda-nunda yang baik aja. Gitu ya, artinya sudah mantap. Sudah ya? mantap. Sudah mantap. Ada yang mengganjal mungkin atau apa gitu? Ada sebenarnya. Jadi sebelumnya tuh takut, oh iya diampuni nggak ya masuk Islam? Diampunin. Insya Allah. Mbak Nela ini kan memilih Tuhan yang punya semesta alam, yang punya segalanya, gitu ya. Allah yang satu-satunya jadi tempat kita bergantung. Bahkan kita nggak boleh mencintai makhluk melebihi cinta kita ke Allah. Sayangnya suami ke istri, sayangnya istri ke suami, sayangnya orang tua ke anak, itu jauh lebih besar sayangnya Allah ke kita. Ya, jangan putus harapan, jangan bersuudzon ke Allah. Cuman karena ngerasa dosanya itu terlalu besar. Sebesar apa? Dosa itu semuanya Allah ampuni. Betul Mbak Novi? Sebesar apapun. Mulai dari nol lagi, kayak di pom bensin. Bisa kita mulai dari sini. Nama? Iya, semua disebutkan sampai sini. Ya. Untuk kalimat syahadatnya nanti saya bimbing, ikuti setelah saya. Baik. Oke? Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama, persilana, tempat tanggal lahir, Temanggung 16 Januari 1995, pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Katolik. Saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Mbak Nela ikuti saya. Asyhadu Alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sedikit selamat ya Mbak. Insya Allah. Alhamdulillah ya Allah.
punya saudara baru. Mohon izin menjawab Pak Ustadz. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya sudah sekitar 3 tahun belakangan ini saya belajar Islam gitu, dan anak saya yang perempuan juga sama. Jadi kami memutuskan untuk mu'alaf. Nah, setelah kami sudah belajar Islam, saya berdoa buat anak saya yang laki-laki dengan harapan seorang ibu ingin bawa anaknya juga biar kami bareng-bareng gitu. Masya Allah. Dan pada akhirnya kurang lebih beberapa hari yang lalu, sebelum sholat subuh, anak saya yang laki-laki dia bilang sama saya, "Mah, adek pengen mualaf juga," dia bilang gitu. Awalnya kami berdua masih ragu Pak Ustadz gitu, karena ya kayaknya belum pas gitu. Tapi karena keteguhan hati dia juga, pada akhirnya adek sudah memutuskan untuk mualaf mah gitu. Dan akhirnya hari ini kami bareng-bareng Pak Ustadz. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Esther Nindiawati. Nama saya Lydia Natalia Angelina Putri. Nama saya Steven Samuel Putra Bastian. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu Mbak Putri Pamundi ya.
beliau seorang Katolik yang hari ini niatnya mau Masuk untuk Islam. masuk Islam atau syahadat ya, ikrar syahadat. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Putri Pamundi, tempat tanggal lahir Kulon Progo 31 Agustus 1996, pekerjaan pelajar mahasiswa, agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Selasa, tanggal 9 Syawal 1446 Hijriah atau 8 April 2025, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbak Putri ikuti saya pelan-pelan. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Selamat Mbak Putri. Terima kasih. Selamat datang keluarga baru. Mungkin temannya mau memberikan selamat, boleh? Masnya enggak usah. Tidak usah. Selamat ya Mbak Putri ya. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Rosalina Mugira Yuntias, tempat tanggal lahir Sleman 14 Januari 2002, alamat pekerjaan pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Ramadan 1446 Hijriah, 5 Maret 2025 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya yang terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pak Rosal ikuti saya, pelan-pelan didengarkan baik-baik nggih. Asyhadu Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dilanjutkan sedikit lagi paragraf terakhir. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Selamat Mbak Rosa. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah malam-malam datang ke sini ya, Masya Allah. Selamat sekali lagi. Mudah-mudahan setelah ini Mbak Rosa bisa istiqomah ya, bisa menjalankan tadi perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya, dan bisa menjalankan puasa karena ini kita di bulan Ramadan ya, ini di hari kelima kita berpuasa. Masya Allah, berkah barokah ya untuk Mbak Rosel, bisa mendapat pahalanya nih, mudah-mudahan berlipat-lipat gitu ya. Dan saat ini setelah syahadat, doa yang bagus-bagus, doa yang baik-baik, insya Allah doanya langsung tanpa hijab, langsung ke Allah ya. Alhamdulillah. Dan keistimewaan lainnya adalah saat seorang masuk Islam mu'alaf ini, insya Allah dosa-dosanya tuh diampuni, dosa-dosanya dihapuskan, tapi kebaikan-kebaikannya insya Allah tetap ada ya.
Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Nama Kainan Kinaro Arseli Hartojo. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, ikutin aku ya. Ya. Asyhadu alla ilaha. Ulangi ya, ikutin aku ya. Okay. Aku dulu baru diulangi. Okay. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Ini hari ini Dek Kainan diantar siapa? Siapa itu? Mami. Manggilnya Mami. Dek Kainan sudah bisa sholat? Bisa. Bacaan sholat sudah apa? Sudah. Sholatnya 5 waktu nggak? Ya. Iya, 5 waktu. Kemarin katanya ikut Jumatan ya? Iya. Setiap Jumat? Setiap Jumat. Awalnya memang dia yang meminta. Oh gitu. Kan dia di sekolahan, kan saya masukkan di sekolahan Katolik itu toh. Nah, Kristen Katolik itu. Nah, di sekolahan itu dia nggak mau ikutin pelajaran itu. Akhirnya kan bertentangan tuh sama gurunya. Ya, terus akhirnya saya kan dipanggil sama bu gurunya, ini gimana kok anaknya Katolik tapi dia nggak mau pelajaran Katolik, sampai dia berantem sama teman-temannya. Gitu sih. Akhirnya saya ya udahlah, nggak mau maksain, akhirnya ngikutin anaknya aja. Tapi memang dari kecil nih Kainan nggak mau sama sekali? Nggak mau masuk gereja, memang dari bayi itu nek dibawa masuk gereja kan memang nangis, cuman kan keluarga saya kan fanatik gitu. Jadi kan saya juga nggak berani ini tahu mengambil keputusan sendiri. Nah pas tak bawa pulang ke Jombang itu mungkin di sana ngikutin temen, mulai dari situ ikut ke masjid. Nah, pulang dari sana udah nggak mau lagi di Katolik. Gitu. Justru malah Kainan ini tertarik ikut temennya ke masjid gitu. Justru dia nyaman di masjid daripada di gereja tadi. Masuk gereja malah nggak mau. Akhirnya kan masa anak saya nggak punya agama yang kayak gitu kan, saya bingung tuh. Akhirnya ya saya ngikutin karena dia waktu itu masih di bawah umur kan, saya ngikutin dia tuh. Jadi dia nyamannya kemana. Akhirnya Mbak memutuskan untuk masuk Islam ya. Iya. Kenapa Kainan? Enggak. Kainan kenapa dulu nggak mau masuk gereja tuh? Ingat nggak waktu kecil? Enggak ingat. Pokoknya nggak mau gitu. Ya nggak enak aja kalau masuk gereja, kayak nggak nyaman. Kayak nggak nyaman. Rasanya gimana? Apa takut? Apa gimana? Ya takut. Gitu gimana? Ya agak, ya nggak nyaman. Oh gitu, nggak suka gitu? Nggak suka. Tapi kalau di masjid suka? Kenapa? Ya suasananya lebih adem, terus nyaman, apa gimana gitu. Kainan senang belajar Islam ya? Senang belajar sholat ya? Udah bisa ngaji belum? Udah. Bisa? Iqra apa? Udah Quran? Al-Quran. Udah Al-Quran, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah Al-Quran, boleh dites dong? Boleh nggak? Enggak. Boleh, sedikit aja. Aku mau udah dengar. lupa. Katanya udah Al-Quran, bisa lah. Iqra'nya udah selesai. Dengan air dan dengan darah ialah air dan darah yang keluar dari lambung Yesus waktu ditusuk tombak. Yohanes 19 ayat 34. Barangkali ayat ini juga melawan ajaran sesat bahwa baptisan Yesus di Yordan telah cukup tanpa penderitaannya di kayu salib. Dilanjutkan. Di dalam surga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir di halaman
salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bagian ini tidak asli. Artinya kata lainnya tidak asli. Tidak asli, palsu lah. Palsu. Ya. Dan aku juga sih, kalau aku sih gini, dari dulu aku berpikir gini, ketika Yesus ya mau disalibkan, dia kan ada berdoa kan, dia ninggalin murid-muridnya di bawah, dia ke atas bukit, dia berdoa semalam-malaman kepada Allah. Berarti kan Tuhannya dia Allah, berarti kan, nah itu ya kalau aku. Kedua juga ketiga juga ketika dia lagi disalibkan, dia bilang gini, ya Allah, Eli Eli lama sabatani, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti kan Allah lain sama dia gitu. Kan dia berarti bapaknya. Kayak kita gini, kenapa lo tinggalin gue? Lo kan yang ngituin gue, aku jadi korban kok lo tinggalin gue gitu. Berarti kan itu berbeda gitu, sesuatu yang berbeda. Dua orang yang berbeda lah kalau misalnya dia makhluk ya, dua pribadi yang berbeda. Itulah kadang-kadang aku pikir dan selama terus aku tuh merasa ya itu dikuatkan, itulah ini. Jadi ya aku mungkin terus kebetulan hidup aku ini tuh begitu banyak problema. Jadi aku merasa aku gini, apa yang salah dalam hidupku? Betul, aku bilang apa yang salah dalam hidupku? Aku taat, aku paling taat dari dulu. Orang-orang dari dulu ya, orang-orang pacaran lah ya, orang-orang pacaran pegangan tangan, aku tak pernah loh pegangan tangan. Sebegitunya aku menjaga gitu ya. Padahal aku ini istilahnya yang cuma tahu ke gereja, sekolah, ke gereja, sekolah, ke gereja, sekolah. Dan hari-hari aku terus coba ada di lingkungan gereja. Apa yang salah dalam hidupku? Aku coba mengerti lah. Udah rumah tanggaku diobrak-abrik, inilah itulah itu sampai sekarang. Lama-lama aku tuh lelah sendiri. Aku sampai bilang gini, apakah ada satu titik aku bilang gini, apa mungkin aku salah memilih Tuhan? Nah dari situlah aku mulai, mungkin benar juga, mungkin aku salah berdoa. Mungkin aku salah, tapi aku masih tetap bebal gitu. Aku pikir nggak mungkin juga nanti Tuhan marah sama aku kalau aku ngomong kayak gitu kan. Tapi sampai kesini malah justru kayaknya dikasih terang gitu loh. Malah aku dipertemukan sama orang-orang yang kok ini kok itu kok iya. Terus setiap aku buka ini ya online gitu, kok aku nyaman ya, kok ini, oh iya ya, kok ini ya gitu. Jadinya kayaknya aku kayak dituntun gitu loh. Jadi aku tapi aku tetap merasa takut. Aku pun takut kalau apa yang aku lakukan ini salah. Jadi aku pikir aku mau bagaimana ya? Aku pikir apakah aku harus berpuasa? Apakah aku harus, tapi aku nggak ngerti gitu loh. Gimana caranya? Makanya aku bingung. Kalaupun aku masuk, aku nggak ngerti apa-apa. Mau sholat pun aku nggak ngerti gitu. Nanti Tuhan pun marah kalau aku misalnya aku udah masuk Islam terus aku tidak menjalankannya kan. Aku nggak ngerti apa-apa. Jadi aku bingung juga. Makanya aku nanti aja lah. Dari kemarin tuh nanti aja lah. Tapi nggak tahu. Tadi malam tuh aku coba. Kayaknya ini memang harus nih. Apalagi Jogja kan. Aku teringat Jogja. Memang aku harus di Jogja ini. Makanya aku udahlah. Pokoknya aku Bismillah aja lah aku bilang. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam.
Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Joyce Yohana Rolos, tempat tanggal lahir Jakarta 7 Juli 78, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini Selasa tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, saya telah meninggalkan agama saya yang terdahulu, agama Kristen. Daripada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, tenang, tarik nafas dulu ya, pelan-pelan ya, ikuti setelah saya ya. Asyhadu alla ilaha. Kita ulang pelan-pelan aja ya, ikuti setelah saya, dengarkan saya dulu, setelah itu baru Mbak Joy. Oke? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Selamat ya Bu. Siap. Insyaallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah, dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini kedatangan tamu, Ko Arvin ya, Masya Allah. Semarga sama Arvin Lim. Ko, makasih banyak ya udah mau sama-sama Ko. Ngobrol bareng di sini. Mudah-mudahan hajatnya ke sini, pengen menanyakan sesuatu, sayanya dibimbing untuk mudah-mudahan ada jawabannya, karena sayanya nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngasih hidayah, nggak bisa jawab apa-apa selain kalau nggak ditolong Allah aja. Okay. Pengen kesini tuh kenapa? Sejujurnya pengen ketemu Ko Denis juga dari kecil. Saya sekolah di lingkungan Katolik sampai besar, sampai SMA dan kuliah. Kayak ada keraguan kayak mau belajar kemana ya, atau ke yang dekat rumah. Tapi ya mohon maaf sebelumnya ada rasa dulu mereka kok begini ya, kayaknya harusnya ajaran yang benar nggak begitu gitu, toleransi. Ya, berarti agak saya bisa menilai bukan ajaran agamanya, itu mah orangnya. Betul. Ya kita juga pernah ngalamin ya, lagi pertama awal-awal belajar Islam di masjid diterakin, "Woi Cina, ngapain?" Ya gimana, emang nggak bisa milih lahir mau di keluarga yang mana. Udah lama mimpinya? Beberapa bulan yang lalu mungkin, 2-3 bulan yang lalu mimpi mau mualaf, mau belajar Islam. Gitu. Mimpinya benar-benar sama di 2 kali itu? Yang kedua, saya lucunya nih, mohon maaf ya Ko. Yang kedua saya mimpinya ketemu Ustadz Felix. Oh gitu. Ustadz Felix Yau. Kita undang aja lah beliau. Sibuk beliau tapi. Ustadz Felix dekat tau dari sini. Dekat juga di sini. Paling 15 menit. Oke, iya. Mimpinya yang kedua tuh lucu gitu. Ketemu Ustadz Felix, saya tepuk bahunya. Ustadz, aduh kemana aja sih? Saya mau belajar juga. Nggak direspon-respon gitu mimpinya kayak gitu. Udah kebangun aja dari mimpi. Apa sih yang sebenarnya yang harus saya pelajari gitu? Karena kan memang nol besar ya ibaratnya ya, untuk belajar agama lagi. Ini saya mau mulai lagi dari awal supaya benar, nggak melenceng. Apa gitu? Ibaratnya kayak apakah ada starter pack-nya yang harus saya pelajari dulu, atau alat-alatnya atau buku apa yang perlu saya baca dulu gitu. Ketika beragama itu bagusnya dengan rasional ya, dengan akalnya masuk dulu. Kau meyakini kalau ketemunya Ustadz Felix, beliau akan akal banget. Beliau akan sebagaimana beliau menggunakan akalnya untuk berpikir siapa itu yang nyiptain kita, untuk apa kita diciptakan, setelah mati akan kemana. Lalu kalau standar yang kedua memang ada nuraninya, di mana kita ngelihat memang seharusnya kalau belajar agamanya benar, terutama belajar agama Islam, tentu akan jadi makin baik, makin jadi manfaat bagi banyak orang. Dan karena begitulah makna Islam, berserah, melepaskan diri, merelakan diri. Dari kata aslama yuslimu, ya udah, ketika udah rela semuanya ridho, ya enak memang. Jadi ternyata bahagia itu bukan dengan punya segala-galanya.
kalau bicara punya segala-galanya, kita nggak akan lebih kaya dari koruptor. Tapi mereka juga malah nyolong aja terus. Perlu diketahui dulu bahwa sholat, zakat, rukun Islam kan 5 ya. Satu, syahadat dulu nih. Syahadat itu yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan juga Rasulullah adalah utusannya. Baru kan sholat, zakat, puasa, haji. Nah, kadang biasanya ya, mohon maaf teman-teman yang muslim keturunan itu, dia ngerasa ya sudah hidup tuh harus sholat, karena kalau nggak sholat nanti aku dimarahin mama atau kayak gimana. Padahal dengan akhirnya kita bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu adalah konsekuensinya. Jadi minimal tahu itu dulu, kenapa aku harus sholat, zakat, puasa, haji. Jadi ilmu itu penting, tapi juga ketahuilah bahwa ilmu itu dampak paling baiknya itu harus ngerubah diri. Kita sebagai manusia tuh terlalu banyak berekspektasi sehingga seringkali kayak dapat kekecewaan, itu sih yang kena sih itu. Kadang kan bahagia tergantung sudut pandang kok. Betul. Kayak misalkan ada orang dia nge-gym, kan diledekin sama kuli. Ih, bapak mah bodoh, bapak yang bayar, masa bapak yang gotong-gotong besi gitu katanya. Mendingan saya gotong-gotong kardus tapi saya yang dibayar. Ya juga, tapi rela kan yang nge-gymnya. Emang saya pengennya badan saya bagus, saya bayar juga saya rela meskipun saya gotong-gotong. Berarti untuk tahap awal ini dari Kode ini sendiri, insight untuk saya tuh seperti apa ya? Apakah saya harus, seperti tadi kan 5 rukun Islam tadi, yang pertama harus syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa. Kebetulan saya juga udah coba lakuin kan. Oh, di Ramadan kemarin? Ramadan kemarin saya puasa. Dapat berapa hari? Bolongnya mungkin 3 atau 4 hari ya, selebihnya sih. Benar-benar dari subuh sampai ke maghrib? Iya. Mungkin bolongnya 4 hari itu juga karena ada sakit atau lewat sahur gitu. Jadi oh ya udah. Ditanya teman-teman Kak, "Oh, puasa?" Ditawarin makan kok enggak ikut? Orang kantor nanya, "Puasa?" "Iya, puasa." Oh ya udah, mereka juga hargain sih. Enggak ada sangat-sangat banyak toleransi. Toleransinya tuh sangat ini sih. Betul. Bahkan di rumah pun ibu saya juga nanti sahur apa disiapin makanan. Nih buat sahur kan nanti. Maksudnya tahu kan belum maksudnya? Belum. Saya pun belum menyampaikan ke orang tua, belum. Betul. Terus tapi ditanya nggak? Berarti kau ngapain puasa? Musim belum gitu. Mungkin enggak juga sih. Saya mungkin ini ya. Orang rumah tuh terutama mama gitu enggak terlalu kepo ya, dalam artian enggak banyak nanya, "Oh, saya ngelakuin ini." Oh ya udah. Pasti juga udah atas pemikiran yang terbaik buat diri sendiri ya, silahkan. Alangkah jauh lebih baik memang ketika belajar itu ya istilahnya sudah login sekalian, sudah di dalam sekalian. Karena ya kalau mau jujur kau suka, ini biasa untuk motivasi diri sih biasanya. Setiap kali kita pengen lakuin satu amalan gitu, aku pengen rutin istiqomah sedekah atau rutin ngelakuin puasa sunnah apalah, Senin Kamis misalkan atau apa. Kan sebetulnya balapan kok, antara kita mulai duluan amalannya atau mautnya yang jemput duluan. Karena sebetulnya ya itu cepat atau lambat. Takutnya ini mah kekhawatiran sendiri. Ya nggak ada umur duluan, belajarnya udah tapi berikrarnya belum. Sedangkan kalau bicara belajar, nggak ada bedanya belajar dari dalam sama belajar dari luar. Sama-sama belajar. Login gitu. Ya terserah kokohnya. Iya. Kalau saya sih dari Kode ini juga, saya juga berusaha milih guru yang terbaik untuk saya gitu. Saya diarahkan entah bagaimana ketemunya Kodenis. Saya juga berharap bisa dapat ajaran yang baik, yang lurus dari Kodenis, dan saya juga bersedia mu'alafkan oleh Kodenis. Insyaallah. Nanti kau juga insyaallah kalau misalnya emang pengen, kosongnya Sabtu Ahad ya. Ya kalau pengen ikut koko lagi Sabtu Ahad, ada ikut kajian kemana, ikut aja. Silakan join, gabung, bisa sambil ikut, sambil dengerin. Atau juga misalkan pengen belajar kok lebih rutin, ayo deh nanti koko kosongin, misalkan seminggu sekali kita ketemu. Ada waktu yang jadwal yang memang kau kosongin, untuk gimana caranya supaya ya terakomodir lah. Nggak nanti bingung googling sendiri, ini nggak ngerti apa. Karena kalau sampai kayak gitu, kokonya yang zolim. Nanti jadi harus sholat loh, nggak apa-apa. Akan saya pelajari. Sekalinya belajar harus sekaligus. Udah hafal belum? Sambil dibimbing ya. Tolong dibimbing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah
Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Alhamdulillah. Nanti sunnahnya setelah akhirnya Islam dikasih hadiah nanti ya, hadiahnya di sana. Nah, saya ada buku-buku buat bacaan-bacaan dan juga pengen suka pakai gamis atau sarung gitu. Sebetulnya nggak wajib ya. Syarat sholat yang penting menutup aurat aja. Lagian kayaknya ukuran koko nggak mau di sini. Kecil. Masya Allah. Buat sholat. Kalau teman-teman nanti ada yang ngelihat ini, siapa yang akhirnya paling bersih dari dosa, ya orang yang sedang baru jadi Islam. Dia seperti terlahir kembali, nggak ada dosa lagi sedikit pun. Justru kebalik, kok yang minta didoain ya. Kok mau banyak dosanya soalnya. Gitu. Kasihannya, gimana perasaan? Lebih tenang ya, lebih damai gitu. Tujuannya juga pengen nyari ketenangan dan kedamaian sih. Kekecewaan atas pasangan yang udah dirasain sama orang-orang tua gitu kan. Iya. Nah, kekecewaan atas dari pasangan itu contohnya seperti apa sih kok, dan apa yang harus kita lakukan gitu supaya kita bisa lebih ikhlas gitu menjalaninya dengan pasangan kita yang mungkin bukan pasangannya aja yang pernah mengecewakan kita, tapi kitanya pun juga pasti kan juga mengecewakan dia gitu. Itu gimana kok? Sebetulnya kecewa itu macam-macam ya. Ada yang kecewa karena dia tidak cantik lagi. Padahal tidak cantik lagi kan itu makan umur kok. Suatu saat juga dia nggak akan secantik yang usia 18, 19-nya. Tapi ya sekali lagi kadang yang perlu digarisbawahi, kita itu kecewa sama orang kadang bukan karena orang, tidak melulu karena orangnya jahat. Tapi ya karena dia manusia gitu. Kita mesti pahami, oke, dia manusia, dia punya potensi salah. Kalau kita memikirkan bahwa kita itu nikah dengan pasangan yang wajib sempurna, maka selamat menderita. Kita pasti akan stres. Adena, tenang. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti silakan ya. Kayak aja, nanti kau kasih nomornya. Dan udah jamnya harusnya kita udah mulai lapar nih ya. Nanti kita ikut makan bareng dulu ya. Siap.